Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Rahmi, NIM 1914040022. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai distribusi seragam diskret, yang mana tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Nana Seprianti, SPD, MSI. Bila kita masuk kepada materinya, yaitu distribusi seragam diskret. Distribusi peluang diskret yang paling sederhana ialah yang peubah acaknya memperoleh semua nilainya dengan peluang yang sama. Distribusi peluang semacam itu disebut distribusi seragam diskret. Distribusi seragam diskret. Bila peubah acak X mendapat nilai X1, X2, X dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam diskret diberikan oleh F dalam kurung X, K sama dengan 1/K. X sama dengan X1, X2 dan seterusnya sampai X. Yang mana X sama dengan kejadian X terjadi. K sama dengan jumlah kejadian. Di sini X1 ini merupakan kejadian ke-1, X2 kejadian kedua, dan seterusnya sampai K itu kejadian ke-K. Lambang Fx, K telah dipakai sebagai pengganti Fx untuk menunjukkan bahwa distribusi seragam tersebut bergantung pada parameter K. Selanjutnya, contohnya yaitu pada pelambungan uang logam, setiap mata uang masing-masing memiliki peluang 1/2 untuk muncul. Angka memiliki 1/2 untuk muncul dan gambar juga memiliki 1/2 untuk muncul. Jadi ini merupakan contoh dari distribusi seragam diskret karena memiliki peluang yang sama. Selanjutnya yaitu memilih jawaban dari soal pilihan ganda dengan opsi jawaban A, B, C, dan D. Peluang memilih jawaban pada soal tersebut adalah 1/4. A memiliki peluang 1/4, B juga 1/4, C dan D juga 1/4. Peluangnya sama, jadi ini merupakan contoh dari distribusi seragam diskret. Kita perhatikan contoh yang tadi yaitu pada pelambungan mata uang logam. Setiap mata uang masing-masing memiliki peluang 1/2 untuk muncul. Pada contoh tersebut, yang mana X itu merupakan kejadian X terjadi, X sama dengan XI, X2. XI kejadian ke-1, X2 kejadian kedua. K yaitu jumlah kejadian. Dengan kejadian pertamanya yaitu muncul angka, kejadian keduanya itu muncul gambar. Sedemikian sehingga fungsi peluang dari contoh di atas dapat ditulis sebagai berikut. F dalam kurung X titik K sama dengan 1/K. X sama dengan X1, X2. Di sini ada dua kejadian, yaitu muncul angka dan juga muncul gambar. Jadi kita buat K-nya 2. Jadi F X titik, 2 sama dengan 1/2. Yang mana kita tuliskan nilai kejadiannya itu apa. Jadi X sama dengan angka, gambar. Selanjutnya kita perhatikan memilih jawaban dari soal pilihan ganda dengan opsi jawaban A, B, C, dan D. Peluang memilih jawaban pada soal tersebut adalah 1/4. Pada contoh tersebut, X sama dengan kejadian X terjadi, yang mana X sama dengan X1 itu kejadian ke-1, X2 kejadian kedua, X3 kejadian ketiga, dan X4 kejadian keempat. K yaitu jumlah kejadian. Dengan kejadian pertamanya yaitu memilih jawaban A, kejadian keduanya yaitu memilih jawaban B, kejadian ketiga yaitu memilih jawaban C, dan kejadian keempat yaitu memilih jawaban D. Selanjutnya sedemikian sehingga fungsi peluang dari contoh di atas dapat ditulis sebagai berikut. Yaitu rumusnya yaitu F X titik, K sama dengan 1/K. X sama dengan X1, X2, X3, X4.
Jadi nilai K-nya berapa? Berapa banyaknya kejadian? 4. Yaitu kita tulis nilainya 4. Jadi f x titik koma 4 sama dengan 1/4. Yang mana x-nya yaitu kita tuliskan apa-apa aja kejadiannya, yaitu x sama dengan A, B, C, D. Selanjutnya kita masuk kepada contoh dari buku, contoh 4.1. Bila sebuah bola lampu secara acak dari sekotak bola lampu yang berisi satu yang 40 watt, satu yang 60 watt, satu yang 75 watt, dan satu yang 100 watt, maka tiap unsur ruang sampel T sama dengan 40, 60, 75, 100 muncul dengan peluang 1/4. Jadi distribusi seragamnya dapat kita tulis sebagai berikut. Yang mana nilai banyaknya kejadiannya yaitu ada 4. Jadi kita tulis f x titik koma 4 sama dengan 1/4. Lalu kita buat apa-apa aja kejadiannya itu. Kita tulis di x sama dengan ada satu yang 40 watt, satu yang 60 watt, satu yang 75 watt. Jadi kita tulis di kejadiannya itu. Jadi x-nya sama dengan 40, 60, 75, 100. Selanjutnya, terlihat pada contoh 4.2 pada buku, yaitu contohnya bila sebuah dadu dilantunkan tiap unsur ruang sampel T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, muncul dengan peluang 1/6. Jadi merupakan distribusi seragam dengan f x titik koma 6 sama dengan 1/6, X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini K-nya ada 6, makanya kita tulis sini 6 dan juga di sini. Dan ini juga merupakan kejadiannya. Kejadian pertamanya kan 1, maka kita buat 1 di sini. Kejadian keduanya 2, kita buat 2 di sini. Dan seterusnya sampai kejadian ke-6. Selanjutnya, histogram distribusi seragam akan selalu membentuk suatu susunan persegi panjang dengan tinggi yang sama. Histogram contoh 4.2 diperlihatkan pada gambar berikut ini. Ini ada gambar 4.1, yaitu tentang histogram lantunan sebuah dadu. Ini ada peluangnya 1/6. Tiap-tiap angkanya memiliki peluang yang sama. Selanjutnya kita masuk kepada teorema 4.1. Rataan dan variansi distribusi seragam diskret f x titik koma k adalah mu sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai k dari xi per k dan to kuadrat sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai k dari xi kurang mu kuadrat per k, yang mana mu itu merupakan rataan dan to itu merupakan variansi. Buktinya dapat kita lihat sebagai berikut. Menurut definisi, mu sama dengan E dalam EX sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari XI F dalam kurung XI titik koma K sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari XI per K sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari XI per K. Selanjutnya, to kuadrat sama dengan E dikali X kurang mu kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari XI kurang mu kuadrat F dalam kurung XI titik koma K. Selanjutnya, sigma I sama dengan 1 sampai K dari XI kurang mu kuadrat per K sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari XI kurang mu kuadrat per K. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh 4.3, yaitu pada
Contoh 4.2 tadi yaitu bila sebuah dadu dilantunkan tiap unsur ruang sampel T sama dengan ruang sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 muncul dengan peluang 1/6. Jadi merupakan distribusi seragam. Ini kita dapatkan tadi rumusnya, distribusi seragamnya. Selanjutnya kita cari rataan dan variansinya. Yang mana rataan itu rumusnya yaitu mu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari XI per K, dan T kuadrat yaitu rumus variansi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari XI kurang mu kuadrat per K. Jadi kita masukkan angka-angkanya, yaitu kejadiannya apa saja. Kita buat di sini, kita tambahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 per berapa banyaknya kejadian, yaitu ada 6. Jadi kita dapatkan rataannya yaitu 3,5. Selanjutnya kita cari variansinya, T kuadrat. Rumusnya yaitu ini, maka kita masukkan jadinya seperti ini angka-angkanya. Jadi 1 dikurang 3,5 kuadrat tambah 2 kurang 3,5 kuadrat tambah 3 kurang 3,5 kuadrat tambah 4 dikurang 3,5 kuadrat tambah 5 dikurang 3,5 kuadrat tambah 6 dikurang 3,5 kuadrat. Jadi masukkan kejadiannya itu berdasarkan rumus tersebut. Nilai K-nya 6, kita masukkan 6. Selanjutnya kita dapatkan yaitu 17,5 per 6 sama dengan 35 per 12. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 1 dan nomor 3 pada buku kita halaman 137. Soalnya yaitu nomor 1. Seorang dipilih dari 10 karyawan untuk mengawasi suatu proyek dengan memilih satu gulungan kertas dari sebuah kantong berisi 10 gulungan bernomor 1 sampai 10. Bila X adalah sebuah peubah acak yang menyatakan bilangan yang tertulis dalam gulungan kertas yang diambil secara acak, carilah rumus distribusi peluang X. Berapakah peluang mengambil bilangan lebih kecil dari 4? Yang soal nomor 3 yaitu hitunglah rataan dan variansi peubah acak pada soal nomor 1. Pembahasannya, rumus distribusi peluang X. Jumlah kejadian K sama dengan, yang mana rumusnya yaitu F dalam kurung X titik koma K sama dengan 1 per K. X sama dengan kejadian 1 sampai kejadian ke K. Nilai K-nya yaitu 10. Jadi F X titik koma 10 sama dengan 1 per 10. Kita masukkan banyaknya kejadiannya, apa saja kejadiannya di sini. Jadi X sama dengan 1,2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Peluang mengambil bilangan lebih kecil dari 4 sama dengan 3 per 4. Selanjutnya, rataan dan variansi peubah acak yaitu rumusnya itu sebagai berikut. Kita masukkan nilainya. Banyaknya kejadiannya kita masukkan, kita jumlahkan di sini, yaitu tadi kan kejadiannya ada 10, jadi kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai tambah 10 per 10. Banyaknya kejadian. Jadi dapatkan hasil 55 per 10 sama dengan 5,5. Selanjutnya kita cari variansinya atau T kuadrat sama dengan, kita cari XI itu kejadian keberapa gitu. Kalau kejadian pertamanya 1, kejadian keduanya 2, kejadian ketiganya 3 sampai dengan 10. Kita kurangkan dengan variansinya. Berapa variansinya? Tadi 5,5. Jadi kita kurangkan 5,5 dikuadratkan. Nanti per
jumlah kejadiannya. Jumlah kejadiannya ada 10. Jadi kita dapatkan penjumlahannya yaitu 82,5 per 10. Jadi hasilnya yaitu 8,25. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.